Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan minggu yang lalu saya sudah mengadakan asesmen atau penilaian awal dari kalian, yang mana terdiri dari beberapa aspek, diantaranya kesiapan belajar, kemudian aspek bagaimana cara Anda belajar, dan yang lainnya. Di sini dengan melihat roda emoji ini akan membantu kita untuk mengelola apa yang kita rasakan saat ini. Ya, Mas Ibnu ya. Perasaannya saat ini bagaimana, Mas? Ya, perasaannya khawatir. Kira-kira kenapa, Mas Ibnu? Besok jadi pemimpin upacara ya. Jadi tiap orang itu dalam satu kesempatan pasti beda-beda ya perusahaannya. Mas Radit kenapa bahagia kira-kira boleh tahu? Karena tadi pagi dapat uang, Pak. Ya, tadi dapat uang. Ya. Dapat uang dari mana? Dari orang tua ya, dari dapat bonusnya ya. Ya, ada bonusnya, Pak. Nah, terus kira-kira mau dipakai apa uangnya itu? Tabung, Pak, tabung. Mau ditabung, bagus ya. Jadi menabung pangkal Sehat. menabung pangkal kaya ya. Kalau sehat itu olahraga, nanti jadinya sehat. Ya, bagus Mas Radit, ditabung ya. Pertama, posisikan duduk Anda pada posisi yang duduk yang nyaman. Yang nyaman ya, nyaman itu kalau idealnya itu ya tidak membungkuk, tidak posisinya pokoknya yang nyaman lah pokoknya. Kemudian termasuk kaki Anda, kemudian tangan Anda. Kalau sudah, sekarang pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda gitu ya, bareng-bareng. Setelah itu kita mulai dengan teknik pernapasan untuk membuat diri kita yang khawatir menjadi lebih tenang. Mulai dengan lewat hidung, silakan tarik napas lewat hidung, kemudian ditahan dulu, jangan dilepaskan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan lewat mulut. Kemudian kita ulangi lagi, ditarik napas dari hidung, ditahan dulu sebentar, kemudian kita lepaskan lewat mulut. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Vokasi? Kuat. Menguatkan? SMK 1 Pleret? Unggul, berbudaya, berwirausaha, berwawasan lingkungan, kompetitif. Nah, biasanya tepuk tangan. Oke ya, jadi di sini kita lihat yang tengah itu apa itu? Sedang memegang gambar ya, gambar kerja. Kemudian dia menjelaskan, ya menjelaskan apa? Posisi dari lampunya, di mana posisinya? Di atas ya. Nah, di sebelah kanannya itu temannya, oh salah. Posisi gambarnya itu terbalik. Nah, jadi dari sini kita dapatkan pembelajaran bahwa pentingnya kita untuk bisa membaca gambar. Untuk membuat dena seperti ini, langkah-langkahnya bagaimana? Ada 3 langkah kalau diringkas ya. Yang pertama adalah ini. Dengan menggunakan perintah, kita membuat garis dulu. Nanti ukurannya sudah saya tentukan. Kemudian saya kirim ke grup kelas tadi sudah ya, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah dibuat garisnya ini yang sudah ada ukurannya, nanti kita praktekkan bersama-sama. Jadi kinestetik ya, nanti saya contohkan, tutorialkan, Anda mempraktekkan langsung di komputer Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat tembok.
Nah, double garis ya. Jadi di sini untuk memudahkan kita tidak perlu membuat tembok dengan gambar garis lagi, tapi dengan perintah offset. Offset ya. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan perintah trim. Jadi trim itu untuk menghilangkan atau memotong kira-kira garis mana yang tidak dibutuhkan. Oh ya, kesepakatannya ya, nanti kesepakatannya kalau pada saat nanti ada Bapak Ibu Guru menjelaskan, maka tugas Anda adalah menyimak dan memperhatikan. Jadi termasuk kalau misalnya ada teman Anda yang bertanya, maka kewajiban Anda atau tugas Anda apa? Kalau ada yang temannya bertanya, menjawab atau sama tadi ya, memperhatikan. Jadi kita di sini AutoCAD-nya menggunakan Autodesk for Education. Nah, langkah pertama kita atur dulu tampilannya. Ya, jadi tampilan kursor ini penting kita atur supaya apa? Untuk memudahkan pada saat kita proses menggambar. Nah, Anda ketik objek snap O saja. Kemudian di sini ada pilihan OSnap. Sudah ketemu snap? Yang dalam kurung ya, yang dalam kurung OSnap. Ya. Jadi kalau kita gambar, kalau gambar manual itu kan satu kertas, ini ya. Satu kertas kan biasanya jadi satu gambarnya. Ada gambar denah, ada gambar simbol, gambar jendela, gambar pintu gitu ya. Nah, tapi kalau di gambar teknik yang benar itu ya, sekali lagi kesepakatan kita, kalau ada Bapak Ibu Guru yang menjelaskan, tugasnya apa? Menyimak atau mendengarkan, tidak malah ngobrol dengan temannya ya. Nah, saya lanjutkan tadi. Jadi kalau misalnya gambar itu di pekerjaan besoknya, gambar itu supaya nantinya apa ya bisa lebih optimal itu biasanya ada beberapa lapisan. Anda klik di bebas sembarang, misalnya di pas di sini ya, klik. Kemudian kalau sudah Anda tarik ke kanan, tarik kanan ya. Ya, diklik, terus ditarik ke sana, terus diketik 800 itu artinya 800 cm. Enter. Oke. Nah, nih. Sudah selesai? Oh, bagus ya. Bagus sekali. Ya. Itu ya, oke. Jadi untuk refleksi kegiatan hari ini, bagaimana tadi untuk penjelasan dari saya tadi, ada yang mungkin terlalu cepat atau kurang cepat barangkali. Tugas hasilnya ya, tugas itu nantinya Anda bisa milih sebetulnya, bisa dalam bentuk apa ya, auditori. Ada yang suka visual itu gambar. Nah, bisa Anda kirimkan lewat infografis gambar itu ya, langkah-langkahnya seperti presentasi itu ya. Ada juga yang sukanya kinestetik. Nah, kalau kinestetik itu contoh tutorial. Jadi biasanya dalam bentuk video. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya di jalan, ya. Hati-hati di jalan. Hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, baiklah. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita meneruskan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang minggu yang lalu. Nah, di pertemuan minggu yang lalu, saya sudah mengadakan asesmen atau penilaian awal dari kalian, yang mana terdiri dari beberapa aspek, diantaranya kesiapan belajar, kemudian aspek bagaimana cara Anda belajar, dan yang lainnya. Nah, di pertemuan kali ini, nanti sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen Anda terlebih dahulu, apakah sudah masuk semua atau ada yang belum. Nah, saya di sini akan menampilkan roda emosi atau roda perasaan. Jadi, di sini dengan melihat roda emoji ini akan membantu kita untuk mengelola apa yang kita rasakan saat ini, gitu ya, apa yang kita rasakan saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pembelajaran yang dilakukan itu lebih efisien, lebih efektif, dan bisa mudah masuk, gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali roda emoji. Salah satunya yang saya tampilkan di sini ada perasaan marah, kemudian bingung, kemudian khawatir, bahagia, lucu, sedih, kecewa. Silakan, ada yang mau memilih? Ya, Mas Ibnu ya. Perasaannya saat ini bagaimana, Mas? Ya, perasaannya khawatir. Kira-kira kenapa, Mas Ibnu? Besok jadi pemimpin upacara ya. Baiklah. Jadi saya sampaikan ya. Perasaan saat ini karena kita mempelajari pembelajaran hari ini juga nantinya kalau kita tidak lakukan pengelolaan itu nanti akan mempengaruhi apa yang kita tangkap atau kita dapatkan hari ini. Nah, khawatir yang dialami oleh Mas Ibnu mungkin itu wajar ya, karena apa? Ya namanya besok hari Selasa itu ada upacara, kemudian masih besok bagaimana, apakah saya bisa, apakah lancar, bagaimana dengan teman-teman yang lainnya, begitu ya. Nah, maka dari itu dilakukan pengelolaan ya, salah satunya dengan kita nanti akan bersama-sama dulu mengelola untuk emosi kita supaya nanti bisa lebih tenang, gitu ya, Mas Ibnu. Kemudian nanti setelah ini ya Mas Ibnu dan teman-teman yang lainnya, siapa lagi selain Mas Ibnu perasaan saat ini? Mas siapa yang mau menyampaikan perasaan hari ini? Nah, Mas perasaannya apa? Dari yang ada pilihannya ya, tentu saja. Kira-kira pilih yang mana? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, Mas namanya? Mas Radit. Mas Radit. Bahagia. Jadi tiap orang itu dalam satu kesempatan pasti beda-beda ya perusahaannya. Mas Radit kenapa bahagia? Kira-kira boleh tahu? Karena tadi pagi dapat uang, Pak. Ya, tadi dapat uang. Ya. Dapat uang dari mana? Dari orang tua ya, dapat bonusnya ya. Ya, ada bonusnya, Pak. Nah, terus kira-kira mau dipakai apa uangnya itu? Tabung, Pak, tabung. Mau ditabung, bagus ya. Jadi menabung pangkal Sehat. menabung pangkal kaya ya. Kalau sehat itu olahraga, nanti jadinya sehat. Ya, bagus Mas Radit, ditabung ya. Baiklah, ini sudah tahu perasaannya hari ini dan rata-rata bahagia. Tapi tadi mungkin ada yang mewakili yang masih khawatir, terutama untuk petugas upacara yang besok. Berarti petugasnya kan gabung ya, jadi satu ya, satu kelas. Ini yang
bertugas kelas 10 TJTL ya. Gitu ya. Nah, bagi yang bertugas mungkin khawatir, nah kita sekarang coba untuk bisa menenangkan dengan cara STOP ya. STOP itu nanti kita melakukan apa ya, relaksasi bersama-sama ya, semuanya saja supaya nanti lebih tenang dengan cara ikuti nanti instruksi saya ya. Ini bukan hipnotis tapi untuk relaksasi. Semuanya sudah siap ya? Ikuti instruksi saya. Pertama, posisikan duduk Anda pada posisi yang duduk yang nyaman. Yang nyaman ya, nyaman itu kalau idealnya itu ya tidak membungkuk, tidak apa ya, posisinya pokoknya yang nyaman lah pokoknya. Kemudian termasuk kaki Anda, kemudian tangan Anda. Kalau sudah, sekarang pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda gitu ya, bareng-bareng. Setelah itu kita mulai dengan teknik pernapasan untuk membuat diri kita yang khawatir menjadi lebih tenang. Mulai dengan lewat hidung, silakan tarik napas lewat hidung, kemudian ditahan dulu, jangan dilepaskan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan lewat mulut. Kemudian kita ulangi lagi, ditarik napas dari hidung, ditahan dulu sebentar, kemudian kita lepaskan lewat mulut. Nah, sekali lagi ya, tarik napas lewat hidung sambil terus dilepaskan lewat mulut. Nah, begitulah caranya untuk kemudian Anda bisa buka mata Anda lagi. Nah, begitulah caranya untuk mengurangi rasa khawatir, rasa beban, stres. Jadi intinya adalah pengelolaan emosi kita masing-masing. Itu. Selanjutnya, setelah kita kondisikan suasana emosi kita, suasana lingkungan kita menjadi lebih nyaman lagi, baru kita mulai kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk menyemangati kita, maka kita coba kita suarakan 1 kali saja atau 2 kali, 1 kali yel-yel, 1 kali saja ya, supaya nanti biar yang tadinya lelah, mengantuk menjadi lebih bersemangat. Dengan saya nanti mengucapkan SMK, jawabannya apa? Bisa ya. Kemudian SMK yang kedua, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. SMK Negeri 1 Pleret unggul, berbudaya, berwirausaha, berwawasan lingkungan, kompetitif, gitu ya. Ya sebisanya ya, karena sudah lama sepertinya tidak yel-yel, kecuali kalau pas upacara. Besok mungkin pas upacara akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah lagi ya. Mulai ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Ayo yang kedua. Ulangi lagi. SMK bisa. SMK bisa. Vokasi menguatkan SMK 1 Pleret unggul, berbudaya, berwirausaha, berwawasan lingkungan, kompetitif. Nah, biasanya tepuk tangan. Ya, sekarang lanjutnya. Nah, apa sih kita pentingnya ataupun manfaat kita mempelajari untuk gambar teknik ini? Nah, apa di dunia pekerjaan? Nah, maka dari itu akan saya tampilkan video singkat
pentingnya kita mempelajari gambar teknik. Jadi kita bisa membaca gambar teknik itu tujuannya apa. Nah, tapi di sini dalam bahasa Inggris. Cuma nanti Anda dengan melihat video tayangan singkat tersebut, nah, insya Allah akan paham. Nah, silakan dilihat ya lewat tayangan YouTube short video ini. Manfaat dari kita mempelajari gambar teknik. Nah, kalau di sini bisa Anda lihat di sini ada 3 orang ya, 3 orang yang sedang berdiskusi. Satunya itu yang di tengah memegang gambar ya, gambar. Yang 2 orang itu menyimak atau memperhatikan. Nah, coba nanti saya putarkan, kemudian mungkin dari Anda beberapa ada yang bisa menyampaikan gitu ya. Tapi ini bahasa Inggris, cuma nanti Anda pasti tahu maksudnya gitu ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke ya, jadi di sini kita lihat yang tengah itu apa itu? Sedang memegang gambar ya, gambar kerja. Kemudian dia menjelaskan, ya menjelaskan apa? Posisi dari lampunya, di mana posisinya? Di atas ya. Nah, di sebelah kanannya itu temannya, oh salah. Posisi gambarnya itu terbalik. Nah, jadi dari sini kita dapatkan pembelajaran bahwa pentingnya kita untuk bisa membaca gambar. Jangan sampai nanti kalau mungkin suatu saat Anda bekerja menginstalasi listrik atau jaringan, kemudian pastikan diserahkan atau berdasarkan gambar. Jangan sampai gambarnya itu Anda baca terbalik. Nah, kalau misalnya sampai mungkin pembacaan gambarnya salah simbol itu ya masih beberapa masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau misalnya sudah terbalik, nah itu kan suatu yang mendasar yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kira-kira dari tayangan tadi manfaatnya bagaimana? Kalau kita sudah bisa mempelajari atau sudah bisa membaca gambar kerjanya. Kalau misalnya kita di sini kosongan, kemudian mau dipasang instalasi, Anda disodorkan gambaran, lampunya posisinya di sini, lampu downlightnya, kemudian saklarnya posisinya di sini dekat pintu. Nah, kalau misalnya sudah paham gambarnya, akan pas masangnya ya. Tapi kalau misalnya tidak paham, kadang saya juga pernah loh itu. Jadi di proyek pekerjaan itu tidak bisa membaca gambar, bayangkan ya, tidak bisa membaca gambar. Terus apa yang terjadi? Ya tentu saja hasil yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang digambar itu. Akhirnya ya ada yang diperbaiki, diulang lagi gitu. Ya, selanjutnya untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran hari ini nanti akan saya bagi beberapa kelompok. Ya, ini sudah terbagi ya masing-masing di beberapa meja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pembelajarannya lebih optimal gitu ya. Berikutnya untuk apa yang kita pelajari hari ini. Nah, ini Anda bisa langsung ke sini. Saya tampilkan di sini. Nanti saya sampaikan job sheet-nya, tapi sesuai dengan kebutuhan belajar kalian ya. Jadi karena di setiap murid itu ada yang sukanya mendengarkan penjelasannya, kemudian ada yang sukanya melihat gambar atau video, ada yang sukanya meniru itu misalnya saya misalnya perintah untuk membuat garis, saya contohkan kemudian Anda tiru. Nah, itu model belajar itu bermacam-macam. Jadi saya harus
bisa memenuhi kebutuhan belajar kalian semua gitu ya. Tapi secara umum di sini 3 ya, 3 yang akan kita penuhi. Oke, berikutnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita hari ini akan membuat membuat gambar kerja yang mana berdasarkan dari job set ya, job set. Tujuannya yang pertama, murid bisa membuka lembar kerja baru 2 dimensi ya, 2 dimensi. Kemudian bisa mengatur ketelitiannya dan juga satuannya, dalam hal ini adalah sentimeter. Kemudian dapat melakukan pengaturan tampilan ketebalan garis atau line width-nya. Kemudian yang berikutnya dapat mengoperasikan perintah membuat garis yaitu line, kemudian menggandakan objek offset yang mana nanti dipakai untuk membuat tembok. Jadi Anda tidak perlu membuat tembok itu tidak perlu dibuat garis lagi, tapi cukup digandakan saja dengan pengaturan ketebalan. Kemudian yang terakhir adalah trim atau memotong, jadi menghilangkan objek yang mungkin tidak dibutuhkan. Nah, baiklah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Nah, secara ringkas saya sampaikan begini. Jadi nanti untuk hari ini kita akan membuat gambar kerja yang ini ya. Gambar kerja yang ini. Nah, yang sebelah sini. Jadi kita akan membuat denah. Nah, saya sampaikan sini. Nah, finalnya kita akan membuat denah rumah. Seperti ini ya, denah rumah seperti ini. Nah, ini. Dengan menggunakan 3 buah perintah. Jadi membuat denah seperti ini cukup 3 buah perintah yang kita gunakan dari sekian banyak perintah, mungkin bisa sampai ratusan. Nah, cukup 3, yaitu yang pertama adalah line, membuat garis, kemudian yang kedua offset, menggandakan, kemudian yang ketiga trim atau memotong. Nah, untuk membuat denah seperti ini, langkah-langkahnya bagaimana? Ada 3 langkah kalau diringkas ya. Yang pertama adalah ini. Dengan menggunakan perintah, kita membuat garis dulu. Nanti ukurannya sudah saya tentukan. Kemudian saya kirim ke grup kelas, tadi sudah ya, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah dibuat garisnya ini yang sudah ada ukurannya, nanti kita praktekkan bersama-sama. Jadi kinestetik ya, nanti saya contohkan, tutorialkan, Anda mempraktekkan langsung di komputer Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat tembok. Nah, double garis ya. Jadi di sini untuk memudahkan kita tidak perlu membuat tembok dengan gambar garis lagi, tapi dengan perintah offset ya. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan perintah trim. Jadi trim itu untuk menghilangkan atau memotong kira-kira garis mana yang tidak dibutuhkan. Ya, gitu ya. Jadi nanti untuk hari ini kita sampai di denah seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan membuka aplikasi perangkat lunak AutoCAD di komputer Anda masing-masing. Silakan Anda buka untuk AutoCAD-nya. Silakan dibuka ya. Nah, seperti ini, silakan dibuka. Nanti setelah ini saya buat berikan tutorial langsung. Jadi saya contohkan, Anda ngikuti, saya contohkan, Anda ngikuti. Dan nanti kesepakatannya ya, kalau
pada saat nanti ada Bapak Ibu Guru menjelaskan, maka tugas Anda adalah menyimak dan memperhatikan. Jadi termasuk kalau misalnya ada teman Anda yang bertanya, maka kewajiban Anda atau tugas Anda apa? Kalau ada yang temannya bertanya, menjawab atau sama tadi ya, memperhatikan gitu ya. Jadi supaya nanti fokus. Silakan dibuka aplikasi AutoCAD-nya. Silakan dibuka semuanya. Kalau yang masih belum terbuka, seperti ini, bisa pindah ke sebelah sana aja. Jadi ada beberapa komputer di sini yang memang sudah terinstall tapi ID-nya belum terregistrasi. Jadi kita di sini AutoCAD-nya menggunakan Autodesk for Education. Jadi AutoCAD untuk edukasi, untuk pendidikan. Dan ini diperuntukkan salah satu mungkin CSR dari Autodesk untuk penyumbang di bidang pendidikan. Itu ya. Silakan dibuka. Saya tunggu berapa saat. Silakan dibuka ya, dibuka sampai dengan yang masih termasuk di tulisan ID, itu pindah di sebelah situ ya. Jadi kemarin pertemuan yang minggu yang lalu kan kita sudah menginstal kemudian meregistrasi, tapi ternyata ada beberapa akun yang tidak bisa lanjut. Ini dibuka, coba ini AutoCAD-nya. Nah, sudah dibuka ya, sudah dibuka semuanya. Sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, selanjutnya kita mulai dengan, silakan ikuti saya dulu ya, nanti supaya lebih. Nah, langkah pertama kita atur dulu tampilannya dengan cara kita menggunakan perintah kita buka dulu ini. Silakan diklik di ikon pojok atas warna merah, warna putih, kemudian backgroundnya merah. Simbol dari A ini ya, diklik sini. Diklik ya. Silakan diklik A. Kalau sudah, kemudian pilih new ya. Kemudian diklik ya, klik. Nah, di sini akan tampil pilihan mode lembar kerja. Jadi ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi ya. Nah, karena kita gambarnya itu hanya 2 dimensi dulu, maka kita pilih yang Akadiso ya, Akadiso. Kemudian kalau sudah yang open, kalau sudah klik open ya. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita ke pengaturan dari ketelitian dan satuannya. Caranya, kursor yang bentuknya silang ini ya, diletakkan di tengah, kemudian diletakkan di tengah kursornya. Ya, tidak harus tengah persis, tapi di lembar kerjanya ini. Kemudian silakan Anda ketik UN. Kita mau mencari units ya. Nanti di sini akan muncul jendela pilihan banyak ya. Ada units, union, join dan seterusnya. Nanti kita pilih yang UN atau units. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan ketelitian dan satuannya. Sudah ketemu belum? Nah, kemudian kita klik yang unit, klik gitu ya. Ya, unit. Nah, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf untuk yang menyetel lagu bisa suaranya dimatikan dulu. Dimatikan dulu ya. Kita sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi kalau ada yang menjelaskan, diperhatikan atau disimak.
Nah, di sini akan muncul pengaturan dari satuannya. Nah, di sini untuk tipenya kita tetap pilih desimal. Kemudian presisi ketelitian dipilih yang 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma, nolnya ya. Dipilih ya. Oke, sudah belum? Kemudian selanjutnya satuannya. Satuannya kita pilih yang centimeter. Dipilih yang centimeter ya. Jadi ini salah satu langkah awal pengaturan yang penting. Sudah ya? Nah, ada yang belum? Sudah semua? Kemudian unit for specific internasional ya, tetap ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Oke ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pengaturan satuan ya, sentimeter. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke pengaturan tampilan kursor. Ya, jadi tampilan kursor ini penting kita atur supaya apa? Untuk memudahkan pada saat kita proses menggambar. Jadi contohnya ya, kalau kita membuat sebuah garis, kita pengen tahu posisinya di ujung garis, di tengah, atau di posisi yang lain, itu kita bisa bisa lihat dengan pengaturannya. Jadi bagaimana cara pengaturannya? Pengaturannya adalah dengan silakan kursornya diletakkan di tengah, kemudian sekali lagi yang masih ngobrol bisa sesuai dengan kesepakatan tadi yang di tengah-tengah tadi. Apa Mas tadi kesepakatannya? Bagaimana kesepakatannya? Halo? Kesepakatannya apa tadi? Kalau ada guru yang sedang menjelaskan, maka kewajiban murid adalah mendengarkan ya, dengan bicara dengan temannya ngobrol ya. Kemudian untuk makannya juga nanti ya. Bisa kita lanjutkan? Sekali lagi ya, untuk bisa nanti lebih efisien dan lebih cepat selesainya, maka teman di sekitar Anda, samping-sampingnya diingatkan kalau misalnya kurang perhatikan. Nah, berikutnya kita atur yang tadi yang saya sampaikan dengan cara apa? Objek snap. Snap itu seperti menunjuk ya. Anda ketik di sini OP. Nah, Anda ketik objek snap O saja. Kemudian di sini ada pilihan OSnap. Sudah ketemu OSnap? Yang dalam kurung ya, yang dalam kurung OSnap. Jadi kepanjangannya objek snap. Jadi snap itu kursor yang diarahkan ke bidang kerja, bidang gambar, itu nanti akan menunjukkan suatu tanda. Hah? Ada yang belum ketemu? O, Anda ketik O. Anda ketik O, kemudian pilih objek snap dalam kurungnya itu ya. O snap. Sudah? Kalau sudah, Anda pilih klik sini. Terus nanti akan muncul pengaturan. Nah, di pengaturan silakan Anda centang yang ini ya. Bisa Anda centang yang pertama, kedua. Jadi objek snap on, kemudian objek snap tracking. Tracking itu pelacakan, di on kan ya. Nanti untuk memudahkan gambar. Kemudian endpoint. Endpoint itu maksudnya kalau kita gambar garis, kita sorot garisnya, itu kita misalnya pengen tahu di ujung, posisi ujung. Jadi kan kita kalau gambar kadang ada yang mau meneruskan gambarnya itu, mau posisinya di ujungnya garis itu. Nah, kita bisa tahu dengan trackingnya tadi. Oh, ini posisinya sudah pas di ujung atau di tengah. Nanti kalau di tengah gambarnya segitiga, kalau di ujung persegi panjang.
Nanti saya akan contohkan ya. Center itu kalau misalnya biasanya lingkaran dan seterusnya. Intersection itu perpotongan. Tuh, oke ya. Oke. Nah, lanjutnya kalau sudah contohnya gini ya, contohnya gini yang tadi object snap tadi. Ada perintah line itu ya. Line. Kemudian di sini gini ya. Kemudian saya perintahkan gambar lain lagi. Nah, ketika objek snap-nya itu di on kan, diaktifkan, maka nanti akan kelihatan. Lain gini. Nah, gini ya. Jadi kalau di ujung itu akan tampak warna gambar kotak gini ya. Ini saya contohkan dulu ya. Kemudian kalau kita pengen pilih di tengah, nanti akan muncul gambar simbol segitiga. Ini berarti posnya pas di tengah. Kalau silang berarti di perpotongannya itu garisnya. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk pengaturan berikutnya, yaitu di tampilan garis dengan cara Anda ketik L ya, silakan diketik L di tengah L, kemudian pilih line weight. Line weight itu artinya ketebalan garis. Jadi kalau kita kan ini nanti mau membuat sebuah garis ya. Nah, diklik, silakan diklik sampai muncul jendela seperti ini. Sudah ketemu belum? Ya. Nah, ya nggak apa-apa ya. Jadi ada mungkin yang agak lama, ada yang cepat. Nah, itu wajar saja. Kalau yang mungkin tertinggal bisa lihat temannya atau bertanya temannya, atau tanya langsung ke saya juga boleh. Nah, kalau sudah, silakan dipilih line weight-nya 0,20. 0,20. 0,20. Ya. Diketik L line weight. Di escape ya, escape L line weight. Ya, escape apa? Oke ya, jadi kalau misalnya Anda membuat perintah kemudian nggak tahu cara mengambilnya, cukup Anda ketik tombol escape saja. Diketik ya escape, itu nanti akan cancel dengan sendirinya. Ada pertanyaan? Ya, gimana? Escape dulu. Nah, sekali lagi kalau yang ini belum terkonfirmasi, jadi ini kemarin di email teman Anda itu kayaknya belum dikonfirmasi prima, jadi nggak bisa ya. Boleh. Kenapa? Jadi tadinya gini Pak. Nggak ada sinyal. Ini loh maksudnya Nggak usah. Itu nggak usah. Ini pakai wifi. Ini ya sudah sampai ini dulu ya. Terus kita pilih yang 0,20. Jadi ketebalan garisnya 0,20. Selanjutnya dicentang di display line weight. Display line weight dicentang. Display line weight dicentang. Sudah? Kalau sudah, klik OK. Oke. Nah, gitu ya. Oke ya. Ya, silakan. Sudah semua? Oke ya, baiklah. Berikutnya pengaturan yang ketiga, nanti ada 4 pengaturan minimal ya. Kita kan kalau menggambar ya, gimana? Ya 0,20, betul. Ya. Jadi kalau kita gambar, kalau gambar manual itu kan satu kertas, nih ya. Satu kertas kan biasanya jadi satu gambarnya. Ada gambar denah, ada gambar simbol, gambar jendela, gambar pintu gitu ya.
Nah, tapi kalau di gambar teknik yang benar itu ya, sekali lagi kesepakatan kita, kalau ada Bapak Ibu guru yang menjelaskan, tugasnya apa? Menyimak atau mendengarkan, tidak malah ngobrol dengan temannya ya. Nah, saya lanjutkan tadi. Jadi kalau misalnya gambar itu di pekerjaan besoknya, gambar itu supaya nantinya bisa lebih optimal itu biasanya ada beberapa lapisan. Misalnya ya, kalau kita buat denah saja, denah itu kan ada dindingnya, kemudian ada jendelanya, ada pintunya. Dan nanti itu digambarnya dengan menggunakan ilustrasikan plastik mikafilm, tahu ya, mikafilm yang transparan. Itu mikafilmnya ada 3. Yang lapisan pertama mikafilm 1 khusus untuk dinding. Mikafilm yang kedua atau lapisan 2, layer namanya ya, layer itu untuk pintu. Kemudian layer 3 atau mikafilm yang ketiga untuk jendela. Nah, nanti kalau gambarnya mau dilihat keseluruhan itu dijadikan satu. Nanti kan kelihatan dinding, jendela, pintu. Tapi kalau kita hanya membutuhkan gambar dinding saja, berarti yang jendela dan pintunya kita off-kan ya. Jadi hanya kelihatan dindingnya saja. Demikian juga kalau kita mau lihat pintunya saja atau jendelanya saja, gitu ya. Nah, semakin banyak gambar di situ, tentu saja layernya akan semakin banyak tergantung dari kebutuhan. Tuh. Nah, kita buat layer karena kita di sini membuat dinding. Kita buat layer 1 layer dulu. Jadi layernya namanya dinding ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini di atas di toolbarnya ini ada layer properties. Layer properties, silakan Anda sorot. Kemudian diklik, nanti di sebelah kiri bawah akan muncul pengaturan. Jadi fungsinya untuk mengaktifkan, lebih membesarkan pengaturan layer properties di sini. Sudah ketemu sampai muncul ini. Kalau sudah, kita membuat lapisan baru dengan perintah new layer. Caranya di sini ada kertas yang berlapis-lapis, kemudian di sini ada simbol. Ya, silakan. Nah, diklik ya, diklik new layer. Klik. Nah, di sini bawahnya akan muncul layer 1. Nah, layer 1 silakan ada terblok nih kan. Diketik dinding gitu ya. Nah, karena di sini kita hanya gambar dindingnya saja, maka kita cukup gambar dinding dulu. Nanti kalau sudah selesai dinding, kita tambah layer berikutnya kalau sudah selesai gitu ya. Atau bisa juga pada saat awal layernya sudah dibuat 3 gitu ya. Dinding, jendela, dan pintu. Nah, dinding kalau sudah, nah tiap layer itu supaya nanti dapat dibedakan, maka warna garisnya itu harus dibedakan ya. Jangan sampai sama, jangan sampai misalnya putih semua. Nah, misalnya hijau ya. Nah, kita pilih caranya bagaimana? Caranya dipilih di sini ada color, double klik sampai muncul pilihan warna. Jadi nanti kalau gambar itu beda-beda tiap layer ya, jangan sampai sama. Kalau sama, Anda misalnya mengaktifkan hanya layer dinding, tapi layer pintunya juga warnanya sama, nah, sulit nanti ya. Dipilih warna misalnya hijau ya, hijau 90 ya. Di sini ada index color. Nah, index color itu ya istilahnya nomor warnanya. Kalau Anda mungkin melihat di pemrograman website itu ya, itu nanti programnya itu tidak warna, nama warna hijau gitu, tapi indeks color nanti 90, 100 gitu ya. Kalau sudah diklik OK.
Kemudian line width, ketebalan, Anda double klik, dipilih yang 0,20. Line width dipilih yang 0,20 ya. Oke. Oke ya. Nah, sampai di sini ada yang belum bisa? Ada yang sudah bisa? Gimana yang sebelah sana? Sudah bisa? Sudah bisa ya? Saya paling tidak satu meja itu bisa satu ya, sehingga nanti yang belum bisa nanti bisa diajari lah. Jadi kita belajar berkolaborasi. Berikutnya baru kita menggambar gitu ya. Caranya ini kan layarnya jadi kecil ya. Nah, supaya nanti bisa besar, kita klik layar properties lagi. Diklik layar properties. Nah, nanti akan tersembunyi, bukan hilang ya, tapi tersembunyi. Sudah ya. Nah, oke, sekarang dengan bantuan HP Anda ya, silakan Anda buka gambar ukurannya ya. Jadi di sini ada gambar ukurannya ini. Nah, ini saya besarkan di sini. Oke, saya besarkan. Saya letakkan di sebelah sini ya. Ya, meskipun agak kecil tapi mudah-mudahan terlihat. Yang Anda silakan bisa Anda buka. Jadi di sini kita akan membuat garis gambar, garis ya, dengan panjang utama 800, satuannya senti. Berarti kalau 800 senti jadikan meter berapa? Dibagi 100. 8 meter ya. Kemudian ke bawahnya atau panjangnya 1200 cm atau 12 meter. Gambarnya di grup kelas sudah saya kirim tadi ya, dilihat karena ini untuk apa ya, supaya memudahkan kita ukurannya ya. Nah, terus kalau sudah, caranya bagaimana? Caranya pertama, di sini ada yang bawah toolbar bawah ini ya. Ini kan ada pengaturan mode gambarnya. Ini ya, saya minimize dulu. Ada pengaturan mode gambarnya gini ya. Nah, ini yang garis silang itu untuk menampilkan bantu garis. Nah, seperti ini ya. Kalau saya on off kan, maka jadi gelap. Kalau kita gambar kan butuh garis-garis ya. Nah, kita on kan, ini kita on kan. Kemudian yang ini snap mode. Nah, snap mode ini fungsinya untuk ini ya, kalau saya di on kan ya, di on kan, silakan di on kan. Fungsinya itu supaya nanti kalau kita buat garis itu pas di titik persimpangannya. Kemudian di sini auto mode silakan Anda on kan. Jadi sampai on gitu ya. Auto mode ini ya. Sudah ketemu belum? Kemudian di auto snap juga Anda on kan. Kemudian object snapnya juga di on kan. Jadi tadi supaya kita bisa tahu posisinya kursornya di ujung, tengah. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai menggambar garis. Caranya gini ya. Garis pertama panjangnya adalah 800 ya, 800. Kita gambar garis. Ini saya kecilkan dulu. 300 ya. Nah, Anda klik line. Nanti sampai muncul specific first point ini ya. Kalau masih seperti ini nggak muncul, ini berarti belum klik ya. Diklik. Kemudian Anda klik di tempat bebas ya. Nah, karena tadi sudah di snap gridnya di on kan, jadi nanti akan pas potongan. Maka nanti gambarnya pasti akan rapi gitu ya. Anda klik di
bebas sembarang, misalnya dipas di sini ya, klik. Kemudian kalau sudah Anda tarik ke kanan, tarik kanan ya. Hah? Diketik gimana? Ya, nanti kalau sudah Anda ketik 800 diketik ya. Nah, ini memang harus diketik ya. Baiknya diketik 800. Kalau kemudian oke-nya enter. Enter ya. Bisa nggak? Oke. Sudah Anda belum? Coba garis nih. Ini nanti panjang garisnya itu sekitar 800 cm atau 8 meter. Ya. Ini escape dulu. Ini Miss. Nah, ini coba dihapus dulu ya. Del mana del. Nah, ini mulai dari sini. Ini yang ini silakan diklik ini. Klik. Kemudian diletakkan di ini ke sana, ketik 800. Ketik 800. 8 terus enter. Nah, otomatis itu panjangnya 800. Gitu ya. Escape kalau sudah escape. Nah, sebenarnya kalau belum selesai nggak usah di escape, nggak apa-apa, nanti langsung ditarik ke bawah. Tapi ini di escape dulu biar nanti tahu, nanti yang berikutnya yang ketiga nanti langsung saja. Mana? Sudah bisa ya? Hapusnya digunting. Kalau nggak begini. Del. Nah, coba di lain lagi ya, lain lagi. Ya, diklik, terus ditarik ke sana, terus diketik 800. 800 itu artinya 800 cm. Enter. Oke. Nah, terus ke bawah, langsung aja ke bawah. Nah, ke bawah diketik 800 lagi. Nah, gitu ya. Kena? Ini. Nah, nih. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Bisa 800. Sudah ya. Nah, berikutnya kita buat garis ke bawahnya atau panjangnya 1200. Caranya klik garis lagi, klik, kemudian line ya, kemudian Anda paskan posisinya di ujung sebelah kanan ya, sampai muncul kotak. Jadi tadi kan objek snapnya itu sudah di on kan, jadi akan ketemu. Diklik, kemudian tarik ke bawah, diketik 1200 atau 12 cm atau 12 meter. Kalau sudah di enter ya. Nah, ini otomatis nanti akan membuat garis 1200 cm. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, gini. Nah, supaya nanti kelihatan, Anda klik di sini ada zoom extend. Diklik zoom extend ya. Nanti akan kelihatan semua gambarnya. Kalau misalnya mau memposisikan gambar tangan, diklik, kemudian Anda bisa karek-karek gini ya. Nah, gini. Terus kalau sudah menonaktifkan tangannya, di escape. Tuh ya. Gimana? Ada yang masih kesulitan? Samping bawahnya berarti ke sebelah kiri ya. Kiri. Tapi ini yang sini benar ini. Sudah 800. Ini 1200. Ya. Ini belum ini. Belum. Ini 1200 ya, nggak segini ya. Berarti udah Pak. Ini belum.
Ini Terus nyamping bawahnya itu tadi berapa Pak? nyamping bawahnya 800. 800 sama atasnya. Ya, sama atasnya 1200. Oh, sini 800. Ini 800, ini ke bawah sini 1200 nih ya. Nah, lu ini berarti tadi bukan itu ya. Bukan 800. Ini gini aja, Del. Sini dari sini. Ini 800. Nah, mestinya segini ya. Terus nanti dilanjut sini. Ke sini 800, ke atas 1200. Itu ya. Oke, sampai nanti membuat terbentuk gambar kotak seperti ini ya. Enter. Nah, sampai gambarnya seperti ini ya, kotak itu ya. Kalau belum seperti ini berarti perintahnya belum berhasil. Itu ya. Silakan diselesaikan dulu untuk gambar kotak ini saja dulu ya. Kotak ya. Kalau nanti setelah ini bagi yang sudah selesai, oh bagus ya, bagus sekali. Ya gimana? Yang mana? Ini. Ini kan yang pertama lain. Lain. Terus misalnya ini. Ya, klik ke sini dulu. Nah, ke sini dulu. Oh, ini belum. Nah, ke sini, kemudian Anda ketik 800. Enter. Terus bawa ke bawah 1200. Enter. Nah, terus ke sana 800 lagi gitu ya. Ya, bagi yang belum bisa, silakan bisa lihat temannya atau bertanya ke temannya ya. Jadi ini kita pembelajarannya kolaborasi, tidak pembelajaran individu ya, sendiri-sendiri. Yang nanti yang temannya yang sudah bisa ya mengajari. Nanti kalau mengajari itu ilmunya tidak akan berkurang ya, tapi akan lebih tambah pinter ya. Beda kalau misalnya Anda punya uang, ngasih teman Anda uang, ya uangnya akan berkurang. Kalau ilmu beda. Kalau Anda ngasih, nanti akan bertambah ilmunya atau paling tidak meningkat ilmunya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke gambar berikutnya ya. Gambar berikutnya apa? Kita pecah jadi ruangan. Ini kan masih ruangan besar. Rumah ukuran 8 kali 12 meter. Masih blong gitu ya. Kalau rumah kan masa hanya plong saja, mesti kan ada kamar-kamarnya toh. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat ukuran. Jadi kita lihat ukurannya. Anda sambil lihat HP-nya ya. Kamar yang di atas itu ada ukuran 300, 200. Ya, misalnya di sini kamarnya kemudian 2 meter atau 200 bisa kamar mandi. Caranya bagaimana? Yang pertama 300. Nah, kita buat di sini. Klik line, pastikan objek snapnya yang ini ya, yang ini aktif. Nah, sehingga nanti akan muncul kotak di sini ya, kotak endpointnya. Klik, kemudian tarik ke sebelah kanan, ketik 300. Jadi Anda tidak perlu ngepaske itu ya. Kalau ngepaske bisa juga pakai kursor, tapi nanti lebih capek gitu ya. 300 Anda enter, klik enter gitu ya. Nah, kalau sudah Anda tarik ke bawah. Tarik ke bawah itu kan panjangnya 1200 ya. Anda ketik 1200. Nanti meskipun ini gambarnya tidak sampai ke atas, ketika di enter pasti akan sampai ke bawah. Ini pasti pas. Gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa escape atau bisa teruskan. Nah, ini kan belum selesai, Anda teruskan saja. Nah, ke sini lagi, ke sebelah kanannya lagi kan 300 lagi ya. Nah, 300 berarti di sebelah sini. Nah, ini ke kanan lagi, tarik kanan, 300, ketik 300 lagi, 300, enter. Nah, ini pasti pas ukurannya 300. Terus tarik ke atas, diketik 1200 lagi, enter. Nah, pas. Kalau ini kan sudah selesai. Kalau sudah selesai, Anda ketik escape, ESC.
Sehingga gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini sampai di sini yang gambar vertikal dulu. Jadi kalau membuat denah itu rapi itu ya ada tahapnya seperti ini ya, tidak. Kalau kita ya gimana? Ini ke bawah 1200. Ini Gimana? ini di escape dulu. Ini line, klik line. Dipaskan di sini. Nah, klik ini. Klik apa ini? Ya. Terus ketarik ke kanan. Diketik 300 ya. 300 enter. Nah, ini terus tarik ke bawah. Ketik 1200. Nanti akan pas. Ya. Bagus. Ya. Itu ya. Oke. Dekat 300 dulu. Kalau ini escape dulu. Coba diulang lagi. Kita Pak. Ya, klik. Klik ya, klik ke kanan 300. Enter. Nah, ini ke bawah. Nah, 1200. Pasti pas. Enter terus ke sana lagi. Ya, pokoknya ditarik aja. 300, langsung ketik 300 saja. Nah, gitu ya. Lagi ke atas. Nah, oke sudah, escape kalau sudah. Nah, itu ya. Kalau sudah, wow ya bagus sekali ya. Mas apa namanya? Mas Andika ya. Nah, seperti tadi ya perintahnya seperti vertikal, horizontal ya. Nah, kalau yang belum ya, kalau yang sudah, ada berapa yang sudah? Bagus ya. Nah, kalau yang horizontal itu sama caranya dengan yang vertikal ya. Jadi seperti ini 200, 100, 200. Nah, ini caranya tinggal kita atur saja. Misalnya dari atas nih ya 200, 100, 200. Nah, ini ya dari sini. Line, kemudian ini 200, enter. Ke sini kan 1800 ya, 800, enter. Ke bawah ini 100 kalau tidak salah 100. Nah, 100 ya, 100. Enter, ke sana kanan 800, enter. Ke bawah lagi 200 ya. Enter, ke sini 800, enter. Ke bawah lagi berapa ini? Bawah 300, 200, 200 ya. Ini 300, enter. 800, enter. 200, enter. Ke sebelah kanan 800, enter. Kemudian ini sudah ya. Oke. Nah, gini ya. Ya. Gimana? Ya, ini hilang dulu. Disambung aja. Disambung aja. Nah, ini ya disambung aja, disambung. Nah, sudah ya. Oke, sudah jadi garis ya. Sudah ya. Ini yang masih belum tersambung dia. Gimana? Untuk membuat garis ada kesulitan kayaknya. Kalau sudah sampai garis itu nanti ke offset, dobelkan atau membuat dinding itu mudah. Ya sudah. Ya, sip. Nah, untuk apa ya? Nah, ada kira-kira dilihat di warnanya ini ada yang aneh tadi, ada yang aneh tidak? Tadi warnanya milih warna apa? Hijau. Kenapa warnanya jadi putih? Ada yang tahu? Ya,
Belum gimana Mas? Belum didobel. Ya. Belum diwarnai. Jadi tadi ada satu pengaturan yang kelewat. Apa itu? Kita belum milih layernya yang dindingnya tadi. Nah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang sudah jadi nanti bisa, yang penting tahu. Jadi harusnya begini ya. Harusnya tadi saat pengaturan layer ini ya, layer ini dipilih dinding dulu. Nah, gini. Layer properties. Nah, dipilih ini. Gitu ya. Dipilih ini dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Ini berarti tadi layernya itu posisinya yang aktif tadi yang 0, yang bukan dinding ya. Harusnya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Gitu ya. Coba ya. Ini setelah saya atur ke ini ya, dinding, itu nanti hasilnya apakah gambarnya warnanya sama atau tidak. Gitu ya. Saya ulangi lagi ini. Ini sudah saya atur. $800. Nah, ini jadi warnanya kan jadi itu hijau toh. Karena tadi belum di itu ya. Mohon lewat ya, maaf ya tadi ya. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah nggak apa-apa. Buat lagi juga boleh. Kalau untuk lebih meningkatkan keterampilan Anda, mungkin bisa diulangi lagi untuk diatur lagi. Ini layarnya Anda atur ke dinding ya. Di double klik di dinding sampai centangnya di dinding. Silakan Anda buat lagi saja. Di sampingnya nggak apa-apa. Ya, dindingnya di double klik sampai tercentang. Gitu ya. Nah, silakan dibuat lagi. Dibuat kotak lagi seperti ini persis ukurannya. Nah, biar nanti Anda juga lebih terampil lagi ya. Nah, ini saya buat. Nanti kalau sering latihan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau menggambar menggunakan AutoCAD itu kombinasi dari mouse dan papan ketik ya. Ini berikutnya ukurannya berapanya? 200, 100, 200. 200. Nah, silakan Anda buat lagi. $300, 200, 200, 300, 400. Nah, ini yang buat seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau sudah sudah lancar itu buat seperti ini mungkin 1 sampai 2 menit sudah jadi. Tapi kalau masih belajar ya bisa sampai 5 sampai 10 menit. Ada kita sampai itu ya. Sampai denah kalau nggak salah. Ya. Ya, sementara ini nanti kita sampai jam berapa nanti? 2:30. Berarti ini sudah tinggal berapa menit lagi?
10 menit. Nah, jadi untuk refleksi kegiatan hari ini itu ya, nanti kita apa ya, dari hasil pembelajaran ini bagaimana tadi untuk penjelasan dari saya tadi, ada yang mungkin terlalu cepat atau kurang cepat barangkali, atau masih kurang jelas. Sudah ya, kira-kira mungkin ya saya sesuaikan dengan kebutuhan apa ya, kecepatannya. Nah, bagus banget. Kemudian dari yang tadi ada yang kelewat tadi ya, layarnya tadi ya. Nah, jadi lain kali mungkin kita harus lebih apa ya, lebih sesuai prosedur supaya apa? Supaya tidak kerja 2 kali ya, itu juga 2 kali. Saya juga 2 kali. Kemudian bagaimana kalau apa namanya, model kinestetik atau tutorial begini, Anda kira-kira lebih tertarik atau mungkin model yang lainnya? Anda lebih paham seperti ini atau Seperti ini, Pak. saya sampaikan lewat video tadi? Buat penggandanya itu yang ALG ini toh, Pak? Ya, penggandanya itu offset. Ini toh, Pak? Ya, itu. Tuh, kemudian ini ya, untuk pembelajarannya ya mungkin saya kira sudah sesuai dengan jalan, tapi karena memang baru pertama Anda mengoperasikan ini ya wajar mungkin agak beberapa kendala tantangan ya. Ini nggak apa-apa, kita bisa atasi bersama ya. Kemudian kira-kira bagaimana saran Anda untuk materi ini? Ini kelihatannya materi, nah, kalau ada sarananya juga sangat mendukung ya. Ada lebih menarik, kemudian ruangannya juga lebih nyaman, nggak kepanasan ya. Seger di sini, nggak terasa ya, sudah mau pulang. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini silahkan Anda foto, di foto nih ya, di foto. Anda foto untuk kenang-kenang, untuk ya disimpan aja. Di foto di HP-nya masing-masing nih ya. Karena silakan di foto ya. Ini saya sudah bisa gambar ya. Oke. Silakan kalau yang sudah jadi Anda foto, kemudian nanti saya siapkan Google Google Form-nya. Kalau yang belum bagaimana ya, jangan khawatir, nanti semuanya itu butuh proses. Gimana ya? Tuh ya. Harapan saya itu sebetulnya untuk pengumpulan apa ya, kalau ini kan harusnya ada tugas hasilnya ya. Tugas itu nantinya Anda bisa milih sebetulnya, bisa dalam bentuk apa ya, auditori itu Anda nyeritakan, direkam, diceritakan, dipakai HP itu ya, kemudian dikirim. Bagaimana cara mengoperasikan perintah lain, gini. Nah, ini kalau ada yang suka auditori atau mendengarkan, tapi kalau misalnya ada yang suka visual itu gambar, nah, bisa Anda kirimkan lewat infografis gambar itu ya, langkah-langkahnya seperti presentasi itu ya. Ada juga yang sukanya kinestetik. Nah, kalau kinestetik itu contoh tutorial. Jadi biasanya dalam bentuk video. Nah, video Anda buat, kan sekarang banyak tuh aplikasi CapCut, kemudian KineMaster, kemudian yang lain gitu ya. Di foto, kemudian nanti saya siapkan Google Drive, Google Form-nya. Kenapa? Kalau sudah, nanti ini bisa Anda save juga boleh. Cara nge-save-nya adalah silakan Anda ini ya, klik save ini, save gambar disket ini, save.
Nah, kemudian Anda pilih lokasinya. Lokasinya Anda tentu saja yang sudah Anda pernah buat. Ulang lagi ya. Anda klik save, nanti akan muncul kayak gini ya. Save, muncul kayak gini. Terus Anda pilih lokasi penyimpanan di D. Terus di sini ada kemarin Anda sudah buat folder itu, folder nama Anda masing-masing. Kalau belum ya buat, kalau enggak ya di luar enggak apa. Tapi baiknya pakai folder ya, supaya nanti tidak kemana-mana. Hardianto, terus di sini dikasih nama ya, biar bisa gampang dicari. Kalau enggak kasih nama susah nanyarnya. Terus baru save. Gitu ya. Yes, sudah tersimpan. Ya. Nama gimana? Ya, yang penting kalau kita nyimpan itu di foldermu sendiri. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama. Yang tadi sebelumnya sudah kita bereskan dulu, kita shutdown dulu. Baik, silakan dipimpin Mas. Duduk siap, gerak. Yuk, mari pembelajaran di hari ini. Akhirnya kita doa dan bermudahan pekerjaan yang masing-masing. Gerak, mulai. Setelah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Di? Hati-hati ya di jalan. Ya, hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Hati.